your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Media Jepang ungkap proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Jepang mengungkapkan kabar terbaru mengenai proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Jairo Riedewald, yang sedang diproses untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Proses ini dikabarkan tengah dipercepat oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, demi memperkuat skuad Garuda yang akan menghadapi dua pertandingan krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Dalam laporan yang dimuat oleh salah satu media olahraga ternama Jepang, Nikkan Sports, PSSI sedang menyelesaikan tahap akhir dari proses administrasi naturalisasi Jairo Riedewald. Gelandang berusia 28 tahun itu disebut menjadi salah satu pemain incaran utama pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia yang saat ini mengalami krisis pemain. Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan berat dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan pertama akan dilangsungkan pada 5 Juni 2025, di mana Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Laga kandang ini menjadi sangat penting untuk mengamankan 3 poin sebelum bertandang ke Jepang 5 hari kemudian. Pertandingan melawan Samurai Biru dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni di Suita City Stadium, Osaka. Menurut sumber dari internal PSSI yang tidak ingin disebutkan namanya, kebutuhan mendesak terhadap sosok gelandang tangguh menjadi alasan utama percepatan proses naturalisasi Jairo Riedewald. Cedera yang menimpa beberapa gelandang utama serta performa tidak konsisten dari para pemain lokal membuat pelatih Patrick Kluivert mendorong federasi untuk segera menuntaskan proses ini. Coach Kluivert melihat Jairo sebagai jawaban atas kurangnya keseimbangan di lini tengah. Dia butuh pemain yang bisa bertahan sekaligus membangun serangan. Dalam sistem yang akan diterapkan nanti, Jairo akan menjadi pusat dari permainan, ujar sumber tersebut. Riedewald sendiri merupakan pemain yang memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Ia memulai karirnya bersama Ajax Amsterdam dan sempat menjadi bagian dari timnas Belanda. Saat ini, ia tercatat sebagai pemain Crystal Palace di Liga Inggris, meskipun musim ini ia jarang mendapatkan menit bermain reguler. Media Jepang juga menyebut bahwa pemerintah Indonesia dan PSSI telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat proses administrasi naturalisasi Riedewald. Dengan bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Eksekutif PSSI, diharapkan semua dokumen yang dibutuhkan akan rampung pada akhir Mei 2025, sehingga Riedewald bisa langsung masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk dua laga penting tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya telah memberikan sinyal kuat mengenai rencana naturalisasi ini. Dalam konferensi pers usai laga uji coba bulan lalu, Erick menyebut bahwa PSSI akan terus berusaha mendatangkan pemain keturunan yang berkualitas untuk memperkuat tim nasional, dengan tetap menghormati proses dan aturan yang berlaku. Yang terpenting adalah mereka memiliki komitmen dan semangat untuk membela Merah Putih. Kami tidak ingin sembarangan. Pemain seperti Jairo Riedewald sudah kami pantau cukup lama, dan dia sangat ingin bermain untuk Indonesia, ujar Erick Thohir. Kabar mengenai proses naturalisasi Jairo Riedewald disambut positif oleh banyak pendukung timnas Indonesia. Di media sosial, banyak netizen berharap agar proses tersebut segera rampung dan sang pemain bisa langsung beradaptasi dengan tim. Kehadiran Jairo diharapkan bisa memperkuat lini tengah yang selama ini menjadi titik lemah skuad Garuda, terutama ketika menghadapi lawan yang secara peringkat FIFA jauh di atas Indonesia. Kalau benar Jairo Riedewald bisa main lawan Cina dan Jepang, itu akan jadi dorongan besar buat tim kita. Dia punya pengalaman Eropa dan bisa bantu pemain muda kita berkembang, tulis seorang pengguna X, Twitter. Laga melawan Cina dan Jepang bukan hanya menjadi ujian bagi Patrick Kluivert dan pasukannya, tetapi juga akan menentukan arah langkah timnas Indonesia di kualifikasi ini. Saat ini, Indonesia berada di posisi yang cukup kompetitif untuk melaju ke babak selanjutnya. Namun hanya sedikit kesalahan bisa membuat peluang itu sirna. Cina sendiri datang ke Jakarta dengan tekad membalas kekalahan di pertemuan sebelumnya. Sementara Jepang, sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia, tentu akan menjadi tantangan tersendiri di laga tandang. Jika Jairo Riedewald bisa tampil dalam dua laga tersebut dan memberikan dampak signifikan,
maka proses naturalisasi pemain keturunan bisa semakin mendapat tempat dalam strategi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang kompetitif di level Asia dan dunia. Dengan waktu yang semakin mendekati laga perdana melawan Cina, semua mata kini tertuju pada PSSI dan pemerintah dalam menuntaskan proses naturalisasi Jairo Riedewald. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka publik sepak bola Indonesia akan segera melihat pemain yang dulunya membela timnas Belanda U21 mengenakan jersey merah putih dan berjuang membawa Indonesia selangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia disebut akan bocorkan nama naturalisasi baru. Jayden Oosterwolde muncul jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, publik sepak bola Indonesia kembali dibuat penasaran dengan isu terbaru dari tubuh tim nasional Indonesia. Kali ini, nama Jayden Oosterwolde mencuat ke permukaan sebagai kandidat pemain keturunan Indonesia yang tengah dipertimbangkan untuk proses naturalisasi. Kabar tersebut mencuat setelah pernyataan resmi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyebut bahwa Timnas Indonesia akan segera mengumumkan nama baru yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Sosok yang disebut-sebut itu tak lain adalah Jayden Oosterwolde, pemain muda potensial yang kini bermain di Fenerbahce, klub papan atas Liga Turki. Jayden Oosterwolde, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari garis keluarga ibunya, memang telah lama masuk radar pencarian pemain keturunan oleh PSSI. Dalam wawancara terbarunya dengan media Belanda, Oosterwolde mengakui bahwa dirinya telah dihubungi oleh pihak PSSI terkait kemungkinan membela timnas Indonesia di masa mendatang. Menariknya, dalam wawancara yang sama, Oosterwolde juga menyebut bahwa bukan hanya Indonesia yang menghubunginya. Negara lain yang menunjukkan minat adalah Suriname, yang juga memiliki sejarah panjang dengan pemain keturunan di Belanda. Situasi ini membuat Oosterwolde dihadapkan pada keputusan besar, memilih membela tanah leluhurnya di Asia Tenggara atau menjajaki kemungkinan bersama Suriname, negara kecil di Amerika Selatan dengan basis kuat pemain diaspora. Benar, ada kontak dari Indonesia, dan saya juga telah berbicara dengan Federasi Suriname. Namun untuk saat ini, saya belum membuat keputusan apapun. Saya masih ingin fokus pada performa saya bersama Fenerbahce, tetapi saya tidak menutup pintu, ujar Oosterwolde seperti dikutip dari wawancaranya dengan Voetbal International. PSSI tampaknya tak mau kehilangan momentum. Dengan timnas Indonesia yang kini melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C bersama Cina, Jepang, dan Australia, kebutuhan akan pemain berpengalaman dan berkemampuan teknik tinggi menjadi krusial. Jayden Oosterwolde, yang memiliki posisi natural sebagai bek kiri dan juga bisa bermain sebagai bek tengah, dianggap bisa menjadi solusi jangka panjang untuk lini belakang Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan mendukung penuh rencana naturalisasi Oosterwolde. Dukungan ini juga ditegaskan oleh Erick Thohir, yang menyebut bahwa komunikasi antara Kluivert dan Oosterwolde telah terjadi dan berjalan positif. Coach Patrick sudah berbicara langsung mengenai prospek Jayden Oosterwolde, dan kami melihat ini sebagai peluang besar. Kami ingin mempercepat proses naturalisasi jika sang pemain memberikan lampu hijau. Jayden adalah pemain muda dengan jam terbang tinggi di liga kompetitif, kata Erick Thohir dalam keterangan pers. Jayden Oosterwolde tampil gemilang di musim 2024-2025 bersama Fenerbahce. Pemain berusia 23 tahun ini menjadi pilihan utama di lini pertahanan dan menunjukkan kedewasaan bermain meski usianya masih tergolong muda. Kecepatan, kemampuan membaca permainan, serta fisik yang kuat membuatnya seringkali menjadi tembok kokoh di lini belakang klub asal Istanbul tersebut. PSSI tentu melihat nilai tambah besar dari kehadiran Oosterwolde di skuad nasional. Ia bukan hanya akan memberikan opsi taktis bagi pelatih, tetapi juga bisa menjadi mentor bagi pemain muda Indonesia lainnya. Kabar tentang kemungkinan bergabungnya Jayden Oosterwolde ke timnas Indonesia langsung mendapat respons antusias dari publik sepak bola nasional. Di berbagai platform media sosial, nama Oosterwolde menjadi perbincangan hangat. Banyak yang berharap sang pemain segera memutuskan untuk membela Indonesia dan membantu perjuangan Garuda dalam mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026.
Keberhasilan proses naturalisasi sebelumnya dianggap menjadi bukti bahwa Indonesia bisa meyakinkan talenta diaspora untuk kembali membela tanah leluhurnya. Meski belum ada kepastian kapan keputusan akan diambil, PSSI menyebut proses penjajakan berjalan lancar. Federasi berharap keputusan final bisa diambil sebelum pertandingan penting di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, pertandingan yang sangat menentukan dalam perjuangan panjang menuju pentas dunia. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal komitmen dan kebanggaan. Kami ingin semua pemain yang bergabung memiliki semangat dan cinta untuk Indonesia. Dan kami melihat potensi itu di Jaiden, tambah Erick Thohir. Dengan dinamika ini, publik Indonesia kini menanti langkah besar berikutnya dari PSSI. Akankah Jaiden Oosterwolde menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia? Ataukah ia akan memilih jalan lain bersama Suriname? Yang pasti, keputusan sang pemain akan menjadi momen krusial yang bukan hanya menentukan masa depannya, tetapi juga masa depan timnas Indonesia dalam peta sepak bola dunia. Timnas Indonesia bakal dapat keuntungan besar jika percepat proses naturalisasi Pascal Struijk. Nama Pascal Struijk belakangan ini memang lagi sering dibicarakan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain bertahan yang saat ini membela Leeds United di Premier League Inggris ini mencuri perhatian berkat penampilan solidnya sebagai bek tengah. Tapi yang paling menarik, Struijk ternyata punya darah Indonesia dari garis keturunan kakek dan neneknya. Fakta ini membuat peluangnya untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, terbuka lebar. Jika proses naturalisasi Pascal Struijk bisa dipercepat, timnas Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan besar, terutama dalam menghadapi tantangan berat seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang profil sang pemain, perjalanan karirnya, dan dampak besar yang bisa diberikan Struijk bagi tim Garuda jika proses naturalisasi ini benar-benar terrealisasi. Pascal Struijk lahir pada 11 Agustus 1999 di Deurne, Belgia. Meskipun lahir dan besar di Belgia, Struijk memiliki darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya dari kakek dan neneknya. Dia memulai karir sepak bolanya di Akademi Anderlecht, sebelum kemudian pindah ke Akademi Ajax Amsterdam, salah satu akademi paling bergengsi di Eropa. Dari sana, karir profesionalnya mulai menanjak. Kini, Struijk menjadi salah satu pilar utama di lini belakang Leeds United. Dengan tinggi badan 190 cm, kekuatan fisik, kemampuan duel udara, dan ketenangan dalam mengawal pertahanan, Struijk adalah tipe bek modern yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola saat ini. Meskipun belum pernah bermain untuk Indonesia, identitasnya sebagai keturunan Indonesia tetap menjadi sorotan, terutama setelah ia menyatakan kebanggaannya terhadap darah Indonesia yang ia miliki. Karir Struijk bersama Leeds United menunjukkan grafik yang meningkat. Ia bergabung dengan klub pada tahun 2018 dan mulai mendapatkan kepercayaan bermain di era kepelatihan Marcelo Bielsa pada musim 2019-2020. Di musim itu, Leeds tampil gemilang dan menjadi juara Championship, yang membuat mereka promosi ke Premier League untuk pertama kalinya sejak 2004. Saat Leeds kembali ke kasta tertinggi, Struijk tidak hanya menjadi pelengkap. Ia menjadi pemain inti yang dipercaya untuk menghadapi gempuran para penyerang top Liga Inggris. Walaupun Leeds sempat terdegradasi ke Championship pada musim 2022-2023, Struijk tetap setia membela klub dan kembali membantu Leeds promosi ke Premier League pada musim 2024-2025. Dedikasi dan loyalitasnya membuat namanya semakin disegani, baik oleh penggemar Leeds maupun pecinta sepak bola netral. Struijk sudah pernah dipanggil oleh timnas Belanda U17 dan U18, bahkan sempat masuk radar tim senior Belanda. Namun, karena belum pernah tampil di laga resmi FIFA bersama tim senior, Struijk masih memenuhi syarat untuk membela negara lain, termasuk Indonesia. PSSI sendiri memang sedang aktif melakukan pencarian dan naturalisasi pemain keturunan yang layak memperkuat skuad Garuda. Target utamanya tentu adalah memperkuat lini-lini yang masih menjadi titik lemah timnas, salah satunya sektor pertahanan. Dalam konteks ini, kehadiran seorang pemain sekelas Struijk bisa menjadi jawaban ideal. Apalagi,
Indonesia saat ini sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia fase grup C. Di bulan Juni, timnas akan menghadapi dua pertandingan penting melawan Cina dan Jepang. 6 poin dari dua laga ini bisa sangat menentukan nasib Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya, bahkan membuka peluang tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Struijk dengan pengalamannya bermain di level tertinggi Eropa, tentu akan membawa mentalitas dan kualitas baru ke dalam tim. Ia bukan hanya akan memperkuat pertahanan, tapi juga bisa menjadi panutan bagi pemain lokal, baik dari sisi profesionalitas maupun etos kerja. Ada beberapa keuntungan besar yang bisa didapat timnas Indonesia jika proses naturalisasi Pascal Struijk bisa dipercepat. 1. Meningkatkan kualitas lini belakang. Dengan pengalaman menghadapi striker kelas dunia di Premier League, Struijk akan menambah ketangguhan pertahanan Indonesia. Ini penting mengingat timnas kerap kali kehilangan konsentrasi saat menghadapi tekanan tinggi di pertandingan internasional. 2. Kepemimpinan dan mental juara. Meski baru berusia 25 tahun, Struijk sudah menunjukkan karakter kepemimpinan di lapangan. Ia bisa menjadi pemimpin lini belakang yang selama ini masih dicari-cari oleh Patrick Kluivert. 3. Transfer pengetahuan dan pengalaman. Kehadiran pemain seperti Struijk akan menjadi inspirasi bagi pemain lokal. Ia bisa membantu mengangkat standar permainan dan memberikan contoh bagaimana menjaga performa di level tertinggi. 4. Meningkatkan reputasi internasional. Pemain Premier League yang membela Indonesia tentu akan menarik perhatian media global. Ini bisa meningkatkan brand sepak bola Indonesia dan membuka pintu kerja sama internasional. Meski proses naturalisasi bukan hal yang sederhana, banyak pihak yang berharap agar Struijk bisa segera merapat ke skuad Garuda. Peluangnya masih terbuka lebar, terlebih ia belum terikat dengan timnas Belanda di level senior. PSSI, dengan segala keterbatasannya, ditantang untuk bisa bergerak cepat dan melakukan pendekatan serius terhadap sang pemain. Jika berhasil, ini akan jadi salah satu proyek naturalisasi paling sukses dan berdampak besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bersama pemain keturunan lain seperti Sandy Walsh, Ulla Romeni, dan Rafael Struijk, kehadiran Pascal Struijk bisa menjadi puzzle terakhir untuk membentuk timnas yang solid dan siap bersaing di panggung dunia. Pascal Struijk bukan sekadar pemain keturunan. Ia adalah sosok dengan kualitas mumpuni, pengalaman di Liga Top Eropa, dan potensi besar untuk membantu Indonesia mencapai target ambisiusnya, lolos ke Piala Dunia. Jika proses naturalisasinya bisa dipercepat, maka timnas Indonesia bakal punya kekuatan tambahan yang sangat berharga di lini belakang. Saatnya PSSI dan semua pihak bergerak cepat. Karena untuk membangun timnas yang tangguh, kita tidak hanya butuh semangat juang, tapi juga kualitas, strategi, dan keberanian mengambil keputusan besar. PSSI incar Jairo Riedewald untuk naturalisasi jelang laga krusial timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tengah membidik salah satu nama besar di kancah sepak bola Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia jelang pertandingan penting melawan Cina pada fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosok yang dimaksud adalah Jairo Riedewald, pemain profesional yang saat ini bermain untuk klub Liga Pro Belgia, Royal Antwerp. Langkah naturalisasi Jairo Riedewald mendapat dukungan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, serta pelatih kepala timnas Indonesia yang baru saja ditunjuk, Patrick Kluivert. Keduanya menilai Riedewald sebagai tambahan yang sangat potensial untuk memperkuat lini tengah Garuda dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi mendatang. Jairo Riedewald dikenal sebagai gelandang bertahan yang memiliki kemampuan distribusi bola yang mumpuni dan kekuatan fisik yang kokoh. Pemain berusia 28 tahun ini merupakan produk Akademi Muda Ajax Amsterdam, klub raksasa Belanda yang terkenal melahirkan talenta kelas dunia. Sebelum memperkuat Royal Antwerp, Riedewald juga sempat membela klub Liga Inggris, Crystal Palace, dan tampil di kompetisi sekelas Premier League. Yang membuat Riedewald menarik bukan hanya kemampuannya sebagai gelandang bertahan. Di awal karirnya, ia juga pernah bermain sebagai bek tengah dan fullback kiri. Bahkan, saat mendapatkan 3 caps bersama timnas Belanda senior pada tahun 2015, Riedewald dimainkan sebagai bek kiri.
Fleksibilitas posisi inilah yang membuat PSSI tertarik untuk memproses naturalisasi sang pemain. Menurut Patrick Kluivert, pengalaman Jairo di berbagai posisi membuatnya sangat cocok dengan kebutuhan taktik timnas Indonesia saat ini. Jairo adalah pemain serba bisa dengan pengalaman internasional. Kami sedang membangun skuad yang solid dan berkarakter, dan dia bisa menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang kami, ujar Kluivert dalam konferensi pers di Jakarta. PSSI disebut telah menghubungi pihak Rie de Waal dan tengah mengurus berkas administrasi naturalisasi. Jika seluruh dokumen dapat diproses sesuai waktu yang ditargetkan, besar kemungkinan sang pemain bisa turun membela timnas Indonesia dalam laga krusial kontra Cina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2026 mendatang. Erick Thohir menegaskan bahwa langkah naturalisasi dilakukan bukan sekadar mencari pemain asing, melainkan mencari pemain yang benar-benar berkomitmen dan bisa memberikan dampak langsung bagi skuad Garuda. Kami tidak asal pilih. Jairo punya rekam jejak kuat di level Eropa dan pernah membela timnas Belanda. Jika dia bersedia dan memenuhi semua syarat, ini akan jadi langkah besar bagi sepak bola Indonesia, ucap Erick. Jika berhasil bergabung, Jairo Rie de Waal dapat mengisi peran penting sebagai jangkar di lini tengah. Peran ini saat ini dinilai masih menjadi titik lemah dalam skuad Merah Putih. Rie de Waal, dengan kemampuan membaca permainan dan distribusi bola yang baik, diharapkan mampu menstabilkan lini tengah sekaligus melindungi lini belakang. Pengalaman bermain di liga-liga top Eropa menjadi keuntungan besar bagi tim asuhan Kluivert. Dengan gaya bermain modern dan penguasaan taktik yang matang, Rie de Waal dapat menjadi mentor bagi para pemain muda Indonesia, seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner, yang juga berposisi di lini tengah. Menurut analis sepak bola nasional, kehadiran Jairo bisa mengubah dinamika permainan timnas secara signifikan. Kalau dia bergabung, kita tidak hanya dapat pemain, tapi juga dapat pemimpin. Dia bisa mengatur tempo permainan dan memberi ketenangan saat Indonesia menghadapi tekanan dari tim-tim kuat seperti Cina dan Irak. Pertandingan melawan Cina pada 5 Juni 2026 akan menjadi laga hidup mati bagi timnas Indonesia dalam upaya merebut tiket ke putaran berikutnya. Grup C yang dihuni oleh Irak, Indonesia, Cina, dan satu tim lainnya masih terbuka. Dan kemenangan atas Cina akan menjadi momentum penting. Dengan jadwal yang makin dekat, PSSI berharap proses naturalisasi Rie de Waal bisa diselesaikan secepatnya. Sejauh ini, komunikasi intens telah terjalin, dan kabarnya sang pemain menyambut positif kemungkinan memperkuat timnas Indonesia. Jairo Rie de Waal sendiri memiliki garis keturunan dari Indonesia melalui orang tuanya, meskipun lahir dan besar di Belanda. Hal ini membuat proses administrasi naturalisasinya kemungkinan tidak akan serumit proses pemain yang tidak memiliki hubungan darah dengan Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Mantan striker legendaris Barcelona dan timnas Belanda ini dikenal sebagai pelatih yang mengandalkan penguasaan bola, pressing tinggi, dan formasi fleksibel. Dalam kerangka ini, sosok seperti Rie de Waal sangat pas untuk menopang strategi permainan timnas. Dengan kombinasi pemain muda lokal dan beberapa pemain naturalisasi yang berkualitas, kami yakin bisa tampil kompetitif. Kami tidak mau hanya jadi pelengkap di kualifikasi. Kami ingin lolos, kata Kluivert dengan tegas. Kini, bola berada di tangan PSSI dan tim hukum yang mengurus proses legalitas Jairo Rie de Waal. Jika tidak ada kendala, bukan tidak mungkin sang pemain akan mengenakan seragam merah putih di GBK dalam waktu dekat, siap membantu Indonesia menoreh sejarah baru di pentas sepak bola dunia.